Kita mulai market review kita hari ini ya. Ini indeks kan akhirnya udah breakout terus masih jalan terus ya. Nah, kita mau lihat sih sebenarnya beberapa hal ya. Kok ini harusnya pergerakan indeks yang terus naik ini kan berita gembira buat kita. Bener ya? Berita gembira, euforia udah mulai terjadi. Di luaran mungkin udah lupa gitu ya kalau ancaman apa yang ada segala macam kan, ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat nih, benar nggak ya indeks kita itu naik karena memang ada dukungan dari semua indeksnya. Indeks itu kalau dia benar-benar strong uptrend, harusnya ya kita dengan mudah bisa mendapatkan keuntungan di banyak saham. Ya, jadi kayak kita, oh gue pick ini dapat, gue pick itu dapat, gue pick ini dapat, bener ya? Ya kan? Nah, di lapangan seperti itu nggak sih? Memang mungkin saham-saham yang pernah kita mungkin jadikan watchlist segala macam sudah mengalami kenaikan yang lumayan, misalnya kayak SMDR ya sekarang udah all time high ya. Dia masih terus naik. Terus hari ini breakout BRPT ya, BRPT breakout, kemudian saham-saham misalnya kayak konstruksi udah mulai mentok-mentok ya. Nah, saham yang berhubungan dengan finance ya kayak misalnya BBCA ya, terus habis itu BBRI segala macam ya. Ini memang trennya masih utuh, inflow-nya juga masih ada, semua juga dari asingnya semua masih inflow. Hari ini kan inflow paling gedenya itu ya untuk naikin indeks itu ada di Telkom. Nah, tapi kan masalahnya adalah kalau memang indeks kita ya, indeks IHSG itu uptrend. Ya, uptrend ini kan dia habis break nih, harusnya kan semua sektor mendukung dong. Masih ingat ya teori Dow. Kalau memang pergerakannya benar di arah yang benar, maka semua indeks, semua sektor di dalamnya itu harusnya saling mendukung. Nah, kita lihat ya. Indeks-indeks sektor-sektor yang ada di dalamnya benar nggak sama-sama mendukung. Misalnya contoh kita lihat finance ya, kan cuma ada 11 sektor doang kan. Kita lihat finance, oh iya dia naik, bener ya, dia naik. Nah, hari ini udah mulai koreksi. Oke lah ya, berarti memang ya oke, trennya oke lah. Kita masih anggap ini sebagai uptrend, memang ada kelanjutan tren ya. Dia udah sempat breakout, ini mungkin mau retest dulu kali ya. Nah, habis itu untuk melanjutkan trennya. Memang kalau sektor finance-nya itu uptrend, sektor finance saja uptrend ya, indeks kita pasti akan jalan. Karena banyak sekali market cap saham-saham yang market cap-nya gede itu ada di sektor ini. Ya, jadi ya sangat wajar gitu ya kalau misalnya indeks ini dulu yang kita mau lihat. Kalau dia indeks sektor yang finance itu bisa mulai terus naik ya, berarti ada harapan nih indeks kita juga akan terus naik, ya kan? Nah, habis itu kita mau lihat nih, misalnya indeks yang lain. Indeks energi. Ini kan indeks energi itu kemarin kan udah lagi oke-oke banget ya. Dan harga komoditas juga masih tinggi. Ya, bukan lagi tinggi, masih tinggi. Betul ya? Loh, tetapi indeksnya gimana ya? Nah, dari sektor energi ini masih cenderung masih best di situ. Oh, berarti kok malah menunggu ya, mungkin karena memang udah mengalami kenaikan ya, kenaikan yang udah cukup banyak sebelum indeks kita breakout kan, dia udah naik cukup banyak. Jadi kalau dia best ya oke ya, berarti kan kita masih bisa melihat bahwa oh dia istirahat sebentar ya, menghilangkan overbought yang ada di di saham-saham mereka ya, sebelum akhirnya mulai naik kembali ya. Nah, oke. Ya, dari finance dan dari sektor energi. Ya, ini kan kita mau lihat dulu nih dua ini ya. Ini dua ini masih cukup aman. Bagaimana dengan yang lain? Misalnya IDX non cyclical. Ya, ini kan masih nih ya. Ini masih ada di bawah nih. Belum naik-naik. Oh, apakah nih ya nanti kalau misalnya dua sektor itu sahamnya udah mulai kelihatannya jenuh beli ya. Nah, saham-saham yang di sektor ini bisa mulai bergerak nggak ya? Ya, udah bisa mulai belum ya? Kayak misalnya contoh yang di sektor ini kan ada ICBP ya, yang gede-gedenya ya. Yang mungkin udah bergerak naik kemarin itu Aisyah. Ya, bener ya Aisyah ya. Nah, teman-teman tinggal perhatikan, ini kebetulan dia memang ada di support nih.
ada di support. Mungkin nggak dia akan menggantikan apa yang udah overbought ya untuk menggerakkan indeks. Ya ini dulu ya. Sektor ini berarti ini masih kita tunggu nih performance-nya sektor ini. Ya artinya kalau misalnya teman-teman mungkin udah lihat ya sektor keuangan udah tinggi-tinggi ya jangan dikejar lagi. Terus habis itu sektor energi, mungkin dia masih sedang sideways. Kita tinggal tunggu bagaimana pergerakannya. Di dalam saham-sahamnya mungkin masih sideways juga. Atau mungkin dia sedang koreksi saat ini. Berarti kita tunggu di sekitar-sekitar support. Kalau ada trigger ya mungkin keluar candlestick pattern di sana baru kita mulai masuk ya kan. Nah artinya mereka udah tinggi nih. Udah tinggi harganya, kita nggak mungkin masuk lagi. Nah, yang kita cari adalah sektor-sektor yang seperti ini. Mungkin nggak dia akan menggantikan sektor-sektor yang sudah overbought untuk mendorong lagi indeks buat naik ya. Nah, habis itu kita lihat lagi. Misalnya IDX kalau ada non-cyclical berarti ada cyclical. Ya kan? Nah, yang cyclical gimana? Oh, ini udah plafon. Ya, udah ada di plafon. Oh, ini di plafon berarti akan ada koreksi. Ya, akan ada koreksi. Nah, koreksinya kemana nih? Kalau koreksinya sampai ke bawah sini gimana? Nah, berarti kita tunggu nih. Oh, dia ada koreksi. Nah, jangan disentuh. Jangan disentuh dulu saham-saham yang ada di sektor ini. Karena memang ada kecenderungan mereka akan ada koreksinya. Pasti akan berkaitan dengan PPKM. Ya, sektor-sektor yang berhubungan dengan cyclical. Di situ pasti ada MAPI. Nah, kok MAPI naik? Ya, nanti kita cek kenapa. Ya, terus habis itu Ramayana lah, terus ada S ya. Pokoknya saham-saham yang pasti akan berhubungan dengan PPKM. Nih PPKM kan udah level 3 ya sekarang ya. Omikron udah terus melebar nih. Apakah dia akan naikin lagi nggak ke level 4? Nah, kalau level 4 ini pasti akan kena ya. Dan dia memang udah di plafon. Nah, jadi ada kecenderungan sektor ini koreksi. Nah, kalau dia ada koreksi, berarti kita hindarin dulu kan ya sektor ini. Nah, berarti kita udah punya 3 sektor yang mungkin ya kita boleh katakan udah mulai ada di area-area jenuh beli ya. Di finance, di energi, termasuk yang ini ya, di cyclical. Kemudian kita lihat lagi saham yang berhubungan dengan hari ini. Hari ini banyak sekali saham-sahamnya dia breakout ya. Ini yang berhubungan dengan basic material. Basic material kelihatannya masih lumayan kinclong ya. Dia masih naik terus nih, masih naik terus. Belum ada tanda-tanda akan terjadi reversal nih. Ya, belum ada tanda-tanda dia akan mulai retest. Ini masih cukup kuat untuk naik. Nah, kalau dia cukup kuat untuk naik, benar nggak sih saham-saham di dalamnya masih ada yang bisa kita perhatikan atau tidak? Ya, ini mungkin ada satu yang paling kinclong di sektor ini adalah TPIA. Ya, TPIA. Nah, anaknya kan udah mulai tuh ya, hari ini kan udah breakout ya. Nanti kita lihat ya di sektor ini ya, karena sektor ini masih cukup ini ya, powernya kayaknya masih cukup kenceng ya untuk naik. Nah, nanti kita akan coba lihat saham-saham, ada nggak sih saham-saham yang bisa kita lihat, kita jadikan watchlist untuk minggu depan ya. Ya, ini berarti ini ada satu nih ya, ada satu sektor ini yang pergerakannya, powernya itu masih cukup kuat. Bisa nggak mendorong indeks? Ya, kita lihat kalau cuma satu sektor doang bisa nggak mendorong indeks untuk terus naik ya? Oke, nah habis itu ada namanya IDX Industrial. IDX Industrial ini kemarin kan harusnya ada sentimen mengenai perpanjangan PPNBM untuk otomotif kan? Berarti di dalamnya harusnya ada ASII. Ya, ada ASI, tapi kita masih ngeliat ya ASI itu masih cukup memble. Ya, dari sektor dari technical sektor ini sendiri itu masih masih sideways di sini. Ya, pergerakannya iya dia mencoba untuk naik, tetapi lihat candle terakhirnya shadow-nya semua di atas. Artinya apa? Artinya pergerakan ke atasnya itu masih dicegah. Ya, dalam tanda petik ya, masih dicegah. Berarti dia udah pengen naik ya, sebenarnya udah pengen naik, udah ada buyer di situ, tapi sellernya masih neken. Ya, jadi kekuatan sellernya itu masih cukup besar, sehingga jadinya kayak gitu ya. Itu kayak invert hammer lah apa segala macam ya. Nah, ini yang masih kita tunggu nih, bagaimana kinerjanya nanti. Sentimennya katanya manufaktur udah mulai bisa bergerak kan, PPKM level 4 pun
tidak menghalangi atau mungkin aturan untuk PPKM level 3, sorry. Level 3 itu tidak menghalangi loh industri-industri itu untuk tetap melanjutkan kegiatannya, benar ya? Ya kan? Nah, kalau seperti itu harusnya industri sektor ini itu udah mulai ada kegiatan lah, udah mulai ada pergerakan. Tapi yang kita lihat tuh masih cenderung masih didominasi oleh seller ya pas candle-candle terakhirnya. Ya mungkin apakah memang si gajahnya itu belum selesai melakukan akumulasi ya, barangnya masih belum cukup ya, jadi masih tidak di pada tanda petik tidak dikasih naik dulu. Ya teman-teman, nanti kita lihat teknikalnya ya. Oke, nah habis itu kita lihat industri ini. Kan Omicron lagi tinggi-tingginya ya. Ini harusnya ada pengaruhnya dong. Kok ini malah koreksi? Ya, malah koreksi nih industri health. Ya, di sektor health-nya itu malah koreksi nih. Kan agak-agak kebalik ya. Waktu di gelombang kedua, ini malah cukup bagus. Ya, nah kalau kita lihat di lapangan, memang kenyataannya adalah untuk yang varian Omicron ini, kita tidak butuh perawatan yang seperti waktu di Delta. Ya, yang nyerangnya katanya sampai ke paru-paru sehingga kita butuh oksigen segala macam ya. Nah, kalau yang di Omicron bahkan ada ancaman dari pemerintah ya, karena saking ringannya mungkin ya gejala yang ada. Kalau dirawat dengan gejala ringan dan sedang yang padahal itu bisa dilakukan di secara mandiri ya, isoman. Kalau sampai mereka masuk rumah sakit itu mereka tidak akan ditanggung. Sampai diancam begitu ya. Tidak akan ditanggung. Nah, makanya mungkin pendapatan dari rumah sakit akhirnya drop kali ya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Kemudian saham-saham farmasi gimana? Pasti obat-obat akan diburu dong, ya. Nah, kita ngelihat data dari beberapa gelombang yang lalu tidak ada peningkatan signifikan pada penjualan atau pendapatan produk-produk farmasi. Ya, yang paling cuma spesifik doang, mungkin ya Avigan lah, terus itu Favir apa gitulah, yang Vir itu, ya itu pasti hanya akan berhubungan dengan itu. Ya, mungkin yang soal multivitamin segala macam paling akan berhubungan dengan ke situ gitu ya. Sedangkan obat-obat yang lain yang mungkin punya potensi untuk menghasilkan margin itu malah tidak berjalan. Ya, ini yang kita lihat ya. Maka dari itu farmasi pun tidak terdorong untuk naik ya, walaupun Omikronnya sedang tinggi-tingginya. Ya, itu yang kita lihat ya. Jadi ini udah berapa sektor nih ya? Udah sekian sektor kok sepertinya tidak kompak ya mendukung indeks untuk uptrend ya. Harus kalau dia breakout kan harusnya euforia itu benar-benar maksimal ya. Tapi kalau kita bedah dalamnya kok tidak ya? Ya kan hanya beberapa sektor saja yang mendukung pergerakan indeks. Bahkan kalau boleh dikatakan sampai sekarang ya, kita cuma melihat beberapa saham saja yang membuat indeks ada hari ini. Oke, ya. Jadi teman-teman mungkin udah mulai bisa meraba lah ya kemana arah saya. Ya, habis itu kita lihat IDX teknologi. Ini udah lama banget kan tidak bergerak ya. Udah lama sekali dia tidak kedengaran. Kalau kemarin kan waktu di 2020, 2021 ini kan menjadi rajanya ya. Menjadi rajanya, dia yang menggerakkan indeks ya, semua orang berbondong-bondong ya, pokoknya saham teknologi apapun dihajar aja. Benar ya? Nah, ternyata dia koreksi. Ini udah bukan koreksi lagi. Kalau kita lihat dari weekly-nya, ini sudah mulai reversal ya. Trendnya udah mulai berbalik. Ya, dari yang tadinya uptrend, ya ini mungkin udah mulai akan menuju ke trend yang sebaliknya. Ya, ini berarti ya kita nggak bisa harapkan lah ya. Kecuali memang ada something lah, tiba-tiba ada sesuatu metaverse itu tiba-tiba menjadi sesuatu ya. Tapi ya kita mungkin belum akan lihat itu terlalu dekat akan ada sentimen untuk sektor ini ya. Kemudian sektor properti gimana? Ini kan sektor kebanggaan banyak manusia nih.
Ya, banyak trader, wah ini sektor properti pasti akan bangkit di 2022. Tapi kita lihat sektornya nggak menunjukkan sesuatu yang bisa kita lihat, oh ini kelihatannya akan reversal. Betul ya, ada beberapa hari yang lalu kita memang sempat juga ya melakukan trading di contoh kayak BSDE, CTRA segala macam ya. Tapi kenaikannya tidak spektakuler sekali. Jadi ini baru retest ke resisten. Nah, ini apakah untuk turun? Ini yang kita masih belum terlalu clear ya untuk trennya ya. Tapi yang tren yang pokoknya atau tren utamanya itu masih dalam keadaan downtrend. Masih dalam keadaan downtrend. Walaupun ya mungkin teman-teman bisa bilang, oh laporan keuangannya kan bagus. Kemarin laporan keuangan BSDE kan cukup kinclong ya. Penjualan luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi secara teknikal untuk sektornya kita masih belum lihat ada fase di mana reversal. Betul ada sinyal, ini seperti ini ya. Ada perubahan pada perilaku di mana ini teman-teman lihat ya, pada saat penurunannya ini kan dominasinya adalah merah. Ya, merah, candle merah semua. Nah, pada saat di sini itu sudah mulai didominasi oleh candle hijau. Tetapi ini kan belum ada konfirmasi buat kita. Dia baru mentok doang sampai ke struktur sebelumnya. Kita butuh apa? Konfirmasi. Dia breakout ya, dia mulai ada serangkaian higher high, higher low ya, baru kita mulai oke, dia udah mulai reversal. Nah, saat itu kita baru masuk lagi, nggak masalah. Ya, jadi nggak perlu harus buru-buru ya. Tetapi memang udah ada kalau dari daily ya, sudah mulai ada kelihatan, oh ini kelihatannya ada peluang ya, ada peluang mungkin akan terjadi ya, pembalikan arah ya, moga-moga seperti itu. Ya, kalau sekarang kita masih belum melihat perubahan perilakunya iya. Ya, perubahan pada perilaku candlestick-nya ya, itu iya, sudah mulai ada perubahan. Tapi strukturnya sendiri itu belum memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa dia akan reversal. Ya belum, ya baru berbicara bahwa ya ini ada bottomnya. Ya, ini bottom ini kan harus dites dulu. Kalau tidak ada new low, nah baru kita mulai bisa ya melihat bahwa oh ini kelihatannya akan ada perubahan pada trendnya. Mungkin dia dari downtrend menuju ke sideways gitu ya. Baru akan seperti itu. Nah, kalau dia mau melaju berubah kembali menjadi uptrend ya kita mesti tunggu ya strukturnya terbentuk, minimal ada kometnya di situ. Ya. Nah, jadi tadi kan kita ada lihat non cyclical, bisa nggak dia menggantikan ya pergerakan sektor-sektor yang memang masih uptrend itu untuk mendorong indeks. Nah, terus habis itu kita masih juga bisa memperhatikan properti ini walaupun belum aman-aman sekali. Tapi ya kita boleh watchlist lah untuk properti ya. Terus habis itu indeks infrastruktur. Nih, indeks infra ini juga sama kan kayak di non cyclical ya. Dia sebenarnya udah retest kembali nih. Ya. Kan dia naik nih, udah retest kembali nih. Harapan kita juga sebenarnya adalah nah, infra ini juga nongol ya. Kemarin kan udah mulai ada sentimen ibu kota negara ya. Di infra ini kan ada konstruksi nih. Saham-saham konstruksi kan sekarang ada di dalam situ kan. Tetapi candle hari ini, candle ini nih ya cukup jelek. Ya cukup jelek dan memang kita udah lihat kemarin ya waktu di hari Selasa kemarin. Ya, kalau saham-saham konstruksi ini udah mulai mendekati plafon. Jadi kalau kita bilang risk ratio-nya memang udah nggak terlalu menggembirakan. Ya, jadi kalau dia ada kecenderungan koreksi, ya sesuatu yang wajar. Ya, cuman hari ini kenaikan infrastruktur itu mungkin masih didorong oleh Telkom. Telkom itu kan masih ada di sektor ini ya. Ya, kalau teman-teman lihat Telkom itu sampai gap up ya. Nah, kalau cuman satu saham itu tok yang mendukung sektor ya pasti keseluruhan sektornya ya pasti nggak terlalu akan baik-baik banget gitu ya. Jadi kita masih melihat ya sektor infra itu mungkin masih akan ada koreksi, retest lagi di sini, baru naik lagi atau seperti apa. Nah, ada berarti plus yang infra ini berarti kita punya tiga sektor yang bisa kita perhatikan ya. Ini ada di support ya, infra ada di support, terus non cyclical ada di support, walaupun ya supportnya masih gantung banget ya, masih risknya masih jauh lebih gede ya. Terus yang ketiga tadi adalah yang di properti
Nah, saham yang terakhir itu ada di IDX transportasi. Ya, ini masih lumayan, dia udah mulai terus naik kan ya. Jadi kayak teman-teman mulai mungkin yang menjadi pendorong utamanya dia ada Temas, ya Temas. Kemudian yang kita lirik ya, kalau Temas kan kita mungkin telat ya. Ada namanya SMDR. SMDR kan sekarang all time high nih. Ya, all time high. Nah, candle hari ini ya memang kembali lagi ya. Ini apakah dia mulai akan koreksi kah? Ya, akan ada pullback kah? Ya, ada area-area di saham-saham di sektor ini sudah mulai kelihatannya jenuh beli. Ya, kayak misalnya SMDR. SMDR kan sekarang the sky is the limit nih, all time high dari dia setelah dia break 1205 ya, berarti kan habis itu kan ini all time high. Sekarang ya dia turun lagi di bawah itu, sempat naik sampai 1065 ya. Ya kalau tidak salah ya, sempat naik sampai ke situ, kemudian sekarang dia turun lagi 1265 kalau tidak salah ya. Nah, dia udah sempat turun lagi. Jadi, apakah sektor ini ya akan ada peluang untuk retest dulu. Nah, jadi kalau kita udah lihat ya, ini berarti udah sekitar 11 sektor yang kita lihat ya. Lebih banyak yang mendukung pergerakan indeks atau tidak. Ya, lebih banyak yang akan mendukung pergerakan indeks buat terus naik. Yang terus naik, walaupun inflow banyak loh. Inflow hari ini 1 triliun lebih lagi. Ya. Tetapi inflow-nya lebih ke arah yang itu tadi, Pandawa 5-nya si sektor financial. Ada namanya Telkom hari ini. Itu masih di inflow oleh asing ya. Nah, kalau asing masih mengincar ya saham-saham yang berfundamental bagus ya, kita masih bisa mengkategorikan keadaan indeks harga saham gabungan ini masih dalam taraf asing mencari amannya. Ya, asing masih mencari amannya, makanya mereka kan dana mereka gede. Ya, kalau mereka outflow ngambil semua keluar kan nggak mungkin, tidak mungkin ya dilakukan secepat itu kan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka rotasi. Ya, mereka melakukan rotasi. Jadi yang diincar itu adalah saham-saham yang berfundamental bagus, yang kalaupun dia jatuh, kalaupun dia roboh gitu ya, kalaupun nanti akhirnya mungkin ya oke ya, ngomong lah ya keadaan yang sangat-sangat jelek sekalipun gitu ya, dia indeks ambrol terus habis itu terjadi kepanikan ya. Nah, saham-saham itu bisa rebound dengan sangat cepat. Kenapa ya? Karena memang fundamentalnya bagus. Fundamentalnya bagus ya, terus habis itu market cap-nya juga memang gede ya. Nah, habis itu saham yang berhubungan dengan financial, kalaupun nanti ya terjadi krisis atau apa sekalipun ya, itu akan menjadi sektor yang diperhatikan pertama oleh pemerintah. Jadi karena itu tulang punggung perekonomian. Jadi dia akan mengalami recovery lebih cepat dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Ya, jadi kita masih mengkategorikan apa yang terjadi pada indeks itu lebih ke arah seperti itu. Ya, kenapa kita bisa melihat kayak gitu? Makanya teman-teman, kalau misalnya saya boleh ajak teman-teman sekalian analisa SWOT. Ya, strength-nya di mana, weakness-nya di mana, opportunity-nya di mana, threat-nya di mana, ya, ancamannya di mana, peluangnya di mana. Gitu. Nah, jadi secara teknikal gimana short term untuk indeks harga saham gabungan? Ya, target kita tetap di 7.000. Tetapi untuk short term-nya ya, besok kan juga udah hari Jumat lagi ya. Jadi ini mungkin ada hari TP sedunia. Jadi mungkin ya saham-saham yang sudah breakout, yang sudah naik lumayan tinggi, mungkin akan ada koreksi di sana. Ya, kalau ada koreksi, makanya dari hari Selasa kemarin yang saya harapkan sih adalah ya dia tutup gitu. Ya, dia bisa retest. Ya, kalau dia bisa retest kan seenggak-enggaknya trendline ini atau support ini itu bisa kita anggap kuat apa enggak, atau ini cuman false breakout. Gitu. Jadi kalau dia retest, kemudian ada trigger di situ. Ya, trigger gitu ya, ada satu mungkin ya bullish engulfing lah atau apalah gitu ya di daerah sini. Nah, ini kan menjadi sebuah konfirmasi buat kita bahwa indeks masih peluang sampai ke situ. Jadi mungkin nanti sampai
pertengahan Maret masih aman-aman aja nih ya, dari 7.000 ini masih akan cukup cukup tenang kita mengikutinya sampai ke sana. Kalau sekarang kalau lihat dari ini loh ya, dari sektor-sektor yang ada, kita udah bahas ya sektor-sektor yang ada ya. Kalau dia terus naik, saya khawatir ambrolnya juga akan cepat. Kenapa? Karena dia tidak disupport oleh ke semua sektor. Ya teman-teman, mungkin kalau lihat kayak Panjat Pinang segala macam ya. Ya kalau pondasinya bagus, manjat ke atasnya kan enak ya. Bener nggak? Nah, sama pergerakan dari harga kan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau indeks harga saham gabungan mau kita lihat nih kokoh nggak ya dia naiknya ya. Ya kita tinggal bedah sektor-sektornya ada yang mendukung nggak. Kalau yang mendukungnya cuman beberapa saham, ya kita khawatir ambrolnya pun lumayan cepat ya. Nah, kok nebar fear lagi gitu ya. Kemarin pada saat kita mungkin berpikir bahwa ini indeks akan sideways selamanya, habis itu ambrol ke bawah kan. Kita bilang, oh ini enggak, indeks ada peluang sampai ke 7.000. Nah, pada saat saya ngomong begitu, lu optimis banget gitu ya. Nah, saya agak bingung kalau udah kayak gitu. Ya, nah sekarang pada saat orang sedang euforia, saya cuma mau menetralkan aja psikologi yang kita miliki saat ini. Jadi kita nggak ikutan euforia. Lah indeks kan udah di atas nih. Kok porto saya masih merah-merah? Nah itu kan ya teman-teman harus bedah kan. Ini benar nggak sih indeks? Kalau dia euforia, kalau dia naik, teman-teman pasti akan merasakan waktu di 2020. Di mana merem aja, cap cip cup aja dapet. Ya cap cip cup aja nggak usah dianalisa, teman-teman bisa dapat saham-saham yang menghasilkan cuan. Tapi kan sekarang tidak ya. Benar ya? Tidak ya. Apakah ini baru permulaan dari sebuah trend? Makanya saya butuh ya, kalau misalnya untuk konfirmasi, kita butuh indeks untuk retest. Ya, retest ke support trend line. Di situ kalau dia retest dan support itu kuat, kenaikan ke atasnya mungkin akan lebih nyaman buat kita. Ya, nah tapi kan ini kemauan kita loh ya, ini keinginan kita. Kan kita yang harus mengikuti bagaimana market. Nah, kalau market sekarang ini cukup rapuh. Kalau pendapat saya ini cukup rapuh, kenaikannya cukup rapuh. Kenapa? Karena tidak disupport oleh sektor-sektor yang lain. Ya, itu sih mungkin kalau untuk beberapa saham yang teman-teman mungkin bisa perhatikan di minggu depan. Saya mungkin nanti update di hari Sabtu ya. Yang kita akan lihat itu di sektor basic material. Ya, sektor basic material itu kan ada Antam. Ya, ini mungkin ya chartnya juga udah sempat share tadi pagi ya di grup ya, di grup tele ya. Saya udah sempat share, ini dia udah di support ya, ini kan udah sempat naik terus retest ya. Nah, hari ini lumayan ya, lumayan. Ini volumenya juga udah lumayan gede nih. Penurunan ya, terus habis itu muncul volume-volume. Jadi 1730 untuk saat ini kita melihat dia masih cukup baik. Ya, masih cukup baik. Nah, target kita nggak usah muluk-muluk dulu, sampai ke 2000 aja udah cukup. Ya, ini untuk sektor basic material ya. Terus habis itu di situ ada Inco. Inco juga saya ada share ya tadi pagi ya, termasuk mungkin PTBA segala macam ya. Inco kan dia udah break nih, teman-teman ya. Ya, ini kan dia udah break. Terus habis itu mulai retest. Nah, habis itu dia mulai naik lagi nih. Ini masih dalam area range yang masih cukup aman lah ya, kalau kita lihat risk reward ratio-nya masih cukup oke. Ya, 1:2 masih ada. 1:3 juga masih ada. Ya, 1:3 ya, kalau misalnya kita lihat sampai ke atas sini aja. Bisa nggak 1:4? Ya, 1:4 lah ya, tapi ini agak optimis. Ya, 1:4. Kalau nggak ya 1:3 aja cukup. Ya, jadi nggak terlalu heboh-heboh banget. Ini dari sini aja ini berapa? Hampir 15%, lumayan lah. Ya, ini Inco. Terus habis itu di situ ada INKP Tekim. Ya, INKP. Nah, ini INKP. Kita mau tunggu, kalau teman-teman mau ambil amannya, ini tunggu dia break di area sini. Di 8.000 ya. 8.000 sampai 8.200 kalau teman-teman mau ambil amannya. Terus di situ ada Tekim. Berarti masih ada beberapa saham-saham yang masih bisa kita perhatikan nih. Ya, Tekim ada di area sekitar support. Ini bisa nggak ya saya buy on weakness ya?
Ya, jadi dari sini, dari sini, dari sini dia mungkin ya dia retest lagi. Ya, terus habis itu baru naik. Ini INKP, Tekim. Terus di situ pasti ada semen ya, INTP gimana? INTP masih di base ini. Jadi kalau misalnya teman mau aman, tunggu dia break dari base. Ya, break dari ini berapa ya? 11.200 lah. Ya, artinya dia balik kembali ke channel ini. Dia balik lagi ke channeling lain itu. Ini kan dia sedang ada kayak base gitu kan ya. Ya, ini juga posisi kalau misalnya teman-teman mau spekulasi dan ada sentimen yang bagus untuk sektor semen ya. Ini saya nggak tahu sektor semen sentimennya saat ini seperti apa ya. Ini berarti adalah area stop loss-nya. Ya, kalau dia break, ya ini berarti teman-teman buy di sini. Ya, tinggal lihat risk reward ratio ke atasnya berapa. Ya, termasuk di dalamnya adalah SMGR. Ya kalau ada story-nya loh ya. Nah, ini SMGR. SMGR ini kan dia masih dalam keadaan downtrend nih, masih dalam keadaan turun ya. Nah, kalau kita buy sekarang ya memang spekulasi. Ya, memang spekulasi. Ini kebetulan aja ya di daerah sini dia mantul di 6.500 itu ya, ini daerah sini. Ya, daerah sini dia kebetulan mantul, ya kan? Tapi pantulannya itu juga belum memberikan kita konfirmasi loh kalau dia akan terus bergerak naik. Ya, ini mungkin masih ada, strukturnya masih ada di daerah situ. Jadi kalau misalnya mau lihat konfirmasi dia naik apa enggak, dia harus berada di atas 7.700 untuk SMGR. Nah, tapi kan jadi ada peluang ya, masih ada peluang terjadi kenaikan di sini nih. Masih ada peluang kalau sektor basic material itu ada peluang untuk melanjutkan trend. Ada beberapa saham-saham dengan market cap gede ini masih punya apa ya, kita bilang ruang untuk bergerak naik, ya kan? Nah, terus habis itu di situ juga ada mungkin yang kemarin sempat breakout ISSP. Ya, ISSP. Nah, ini yang sempat breakout. Ini kebetulan hari ini dia mulai retest. Nih tinggal kita tunggu ini false breakout kah atau dia akan melanjutkan trendnya untuk terus naik. Ya kan? Ini ISSP. Kemudian hari ini yang baru breakout itu adalah BRPT. Ya, baru breakout BRPT. Nah, ini kita sih harapkan ya adalah gini ya, BRPT itu dia breakout dari sebuah trendline yang lumayan kuat ya. Kenapa? Waktu itu kan kita sempat trading dari sini ke sini, plafon, ya kan? Terus ini plafon lagi, ya toh? Nah, apakah yang ini beneran nggak ya? Beneran nggak ya dia akan lanjut? Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini trendline sudah sejak 2020. Ya, kalau dia bisa break, ya moga-moga ya. Moga-moga dia lanjut. Jangan sampai kayak gini. Nih. Ini kan false. Ya, false breakout yang di sana. Ya, ini candlenya sih lumayan solid ya. Dengan volume yang lumayan solid. Ya, harapan kita ya dia bisa ikut anaknya. TPIA itu anaknya ya, bukan bapaknya. Nih. Ya, kan harapan kita kan, benar nggak? Ya, kalau dia bisa ikut kayak tung gitu, kan luar biasa kan? Ya, bisa nggak sih BRPT ikut itu? Kalau ini kan dia memang ada merespon right issue kemarin. Ya, ada pembangunan pabrik baru nih. Pabrik barunya udah mulai operasi apa belum? Nggak tahu juga ya. Teman-teman cek ya. Tetapi ya harapan kan boleh ya. Berharap boleh lah ya. Kan kita udah action dari di bawah sini. Ya, bahkan kalau teman-teman masih hold, berarti masih ada hold di sini. Kemarin waktu hari Selasa, saya malah harapin dia balik lagi retest ke 900. Ternyata tidak. Ya, tidak. Jadi akhirnya udah. Saya sempat nambah di 955 kalau tidak salah ya. Ya. Nah, ini udah break nih. Apakah dia berlanjut atau tidak? Nah, ini yang kita mau tunggu. Ya, kita mau tunggu. Buat teman-teman yang telat masuk, jangan dikejar. Pasti akan ada retest. Nah, kalau dia retest jauh lebih aman. Ya, jauh lebih aman dia retest. Nah, habis itu nanti di sini ada trigger apa, you buy. Terus naik, pasti dia akan lebih tinggi daripada highs yang terjadi sebelumnya.
itu paling ya kalau misalnya kita mau lihat ya cuma di basic material yang agak sedikit menjanjikan. Sedangkan sektor-sektor yang lain cenderung ada koreksi di sana. Nah, kalau teman-teman lihat ya yang kita bahas ya saham-saham yang kita bahas di Q&A ya, kan banyak sekali ya yang masih diragukan pergerakannya. Betul ya? Yang masih diragukan pergerakannya. Sedangkan komposit kita, indeks harga saham gabungan sudah sepertinya wah, ini udah mulai kinclong banget ya. Nah, maka dari itu saya minta teman-teman hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Karena pergerakan ini belum disupport sepenuhnya oleh penghuninya. Belum disupport sepenuhnya oleh penghuninya. Hanya beberapa yang mungkin ya kita bilang ya ketua-ketuanya lah ya, market cap yang gede itu yang sedang show off, ya. Ini gue dapat limpahan dana banyak banget loh di sini sehingga ada pergerakan di situ. Dan itu menggerakkan indeks. Nah, pergerakan indeks ini itu untuk memancing kita buat bereaksi ya, atau sebenarnya itu cuma euforia sesaat. Makanya kita lebih senang dia koreksi dulu ya, retest, di situ mulai naik lagi. Nah, buat kita jauh lebih aman untuk kita retail ya. Jadi perhatikan shifting psikologinya. Perhatikan psikologi marketnya dan lebih percaya pada data lah. Lebih percaya pada data dibandingkan dengan omongan-omongan atau selentingan-selentingan, karena saking banyaknya yang berbicara mengenai wah indeks akan ke langit ya, indeks akan ke bulan, the sky is the limit nih. Ini all time high soalnya ya, the sky is the limit. Kita lihat datanya. Faktanya bagaimana? Ya, teori Dow mengatakan kalau misalnya dia trendnya itu benar bergerak ke atas, maka itu harus didukung oleh indeks-indeks di dalamnya. Nah, sektornya tadi kita harus sempat bahas ya. Bagaimana sektornya? Bagaimana teman-teman melihatnya? Ya, nah tinggal kita waspada. Ada peluang, ambil. Ada sinyal-sinyal sesuai dengan trading system kita, ambil. Ya, kita trading kan di situ. Tetapi risk management kita ketat. Ya, jadi kita mewaspadai aja. Jangan tiba-tiba unlock, kita tidak terselamatkan. Oke? Ya, itulah trading. Ini faktanya trading. Kita nggak bisa bilang, wah kok dia cuan, ini cuan gitu ya. Nah, kembali lagi kepada trading system kita. Lu trading systemnya lu memberikan ini nggak, sinyal nggak? Kalau enggak, ya apa yang lu mau tradingkan? Karena katanya, ya nggak bisa kan? Kita harus punya dasar untuk melakukan analisa, punya dasar untuk menyusun trading plan, ya sehingga kita bisa komit dengan plan kita. Jadi kita nggak bisa dengan dasar beli omongan orang. Nah, kalau dia jualan kan belum tentu kasih tahu kita, gitu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi kebagian cuci piring, oke? Ya, mungkin teman-teman ya, semoga insight ini boleh cukup bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kita akan ketemu lagi nanti di hari Sabtu mendatang ya. Thank you semua, tetap sehat ya. Sehat selalu dan sukses selalu. Thank you semua untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Salam tim.